Oke, sekarang kita coba bahas soal PK dari TO ke-12-nya Intan buat persiapan UTBK 2026. Nomor satu di sini ada operasi biasa ya, kita akan mencari nilai X-nya. Kalau kalian ada kesulitan dengan operasi pecahan ya, kalian bisa kalikan dengan 12 ini ya, 3 kali 4 kan 12. Kalikan 12 semua di sini, 12 bagi 3 4 dikalikan 5 kan jadinya 20 ditambah 12 bagi 4, 3 kali 3 jadinya 9 sama dengan ini kalikan 12 juga jadinya 24X. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 20 tambah 9 jadinya 29. Ini pindah ruas kan jadi pembagian ya per 24 sama dengan X. Di sini kita dapat X-nya ini kan 1, sekian. Berarti rentangnya ada di antara 1 sama 2. Jawabannya di B. Yang kedua ini tentang sudut diketahui G sejajar sama H. Kalau kalian ketemu seperti ini kalian bisa tarik garis bantuan guys. Jadi di sini nih kalian tarik aja garis yang sejajar gitu ya di rentang sini di garis yang ini nih. Nah kayak gini. Sehingga kalau misalkan di sini 53 otomatis ke sini juga pasti 53 kayak gini. Karena totalnya 121 berarti di sebelah sininya ya tinggal 121 kurangin 53. Berarti dapatnya berapa guys? Ini 68 ya. Kalau di sini 68 otomatis ini kan sudutnya pasti sama ya, pasti juga 68 ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Lalu di soal selanjutnya ada X sama Y ya. Ada X kuadrat min Y kuadrat seperti biasa pemfaktorannya adalah X plus Y dikalikan sama X minus Y kayak gini. X-nya di sini kan X, di sini Y ya. Kalau kita tambah di sini 2 akar 5 tambah 3 ditambah 2 akar 5 min 3 nih, min 3 sama 3 kan habis ya. Ini berarti hasilnya sisa 4 akar 5. Sementara kalau dikurangin gitu ya, ini 2 akar 5 min 2 akar 5 habis, 3 min 3 itu kan jadinya 6 ya. Tinggal kita kali aja dapatnya adalah 24 akar 5 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya ada perbandingan A banding B ya, di sini B banding C. Nah, kalau ada perbandingan berurut ya kayak gini nih kalian bisa gunakan cara SMP dulu guys. Ini misalkan ya, kita punya A banding B di sini sama dengan nih, lalu ada B banding C. Nah, kayak gini misalkan ya. Untuk perbandingannya 2 banding 3, lalu B banding C-nya nih 4 banding sama 5. Ini kalian silang-silangkan aja guys buat dapat perbandingan A, B sama C-nya. Yang ini kalikan ke sini, ini kali sini, lalu ini kali ke sini guys. Berarti perbandingannya adalah 8, 3 kali 4 jadinya 12, 3 kali 5 jadinya 15. Jadi ini perbandingan A, B banding C-nya. Sehingga kalau kita akan cari A plus B ya tinggal tambah aja. Berarti 8 ditambah sama 12 berarti 20 itu kan ya. 20 kalian bandingkan sama B tambah C. B tambah C-nya berarti ke sini guys. Berarti 12 tambah 15 jadinya 27. 20 banding 27 ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Di soal selanjutnya ada fungsi diketahui fx-nya. Ini banyak cara guys. Ini paling gampang mungkin kalian langsung masukkan aja ya. Fx-nya langsung ganti x min 4 dikuadratin, jabarkan aja diperoleh x kuadrat min 8x ditambah sama 16. Sama dengan 2 kali fx, 2 kali x min 4 jadinya 2x minus 8 ditambah sama 15. Pindah ruas diperoleh x kuadrat min 10x. Min 8 tambah 15, 7. Kita pindah 16 min 7 jadinya 9 sama dengan 0. Yang diminta adalah perkalian akar-akarnya. Sebenarnya kalian bisa faktorkan guys. Tapi kalau mau cepet langsung aja kita punya rumus X1 kali X2 sama dengan C per A. Gini kan ya. Ini C-nya itu yang ini guys. A-nya depannya X kuadrat. Berarti jawabannya langsung 9 gini. Lalu yang nomor selanjutnya X persen dari Y itu sama dengan Z persen dari W. Berarti sama aja kita nulis X per 100 dari Y itu sama dengan Z per 100 dari W. Kayak gini. Ini 100-nya kan bisa kita coret guys. Nah seperti ini. Nah kita akan mencari 75% dari X. Nah kita ubah dulu ke X sama dengan dari sini ya. Berarti X-nya sama dengan Z kali W dibagi sama Y. Jadi kalau kita minta 75% dari X ya berarti 75 per 100 dari X itu sama dengan ya tinggal 7 per 100, 75 per 100 ya. Kalikan sama ZW per Y kayak gini guys. Berarti ini tinggal sederhanakan aja. Sama-sama dibagi 25 atas sisa 3 ini ya, bawah sisa 4 berarti 3ZW per 4Y. Ini sudah dapat jawabannya adalah yang E.
Lalu di soal selanjutnya diketahui NA menyatakan banyak himpunan. Oh, ini tentang himpunan, guys. Ini NA-nya 5, NB min A-nya 12, A iris B adalah A, maka banyaknya himpunan B-nya ada berapa? Ini kalian bisa bikin ke bentuk diagram Venn-nya ya. Ya, perhatikan dari sini nih, kuncinya tuh ada di sini, guys. Irisan dari A sama B tuh full A ya. Artinya kalau kita bikin gitu ya, bentuk irisannya A-nya itu ada di dalam, guys. Ini misalkan di sini B, nah A-nya tuh full di dalam di sini ya. Irisannya tuh sama dengan A kayak gini. Nah, diketahui ya banyak himpunan dari A-nya tuh ada 5 nih. Berarti di sini kan 5 ya untuk himpunannya. Lalu ini ya, banyak himpunan B itu ya yang bukan anggota A itu ada 12. Berarti yang di luar sini doang, guys. Ini yang B doang di sini ada 12 ya. Jadi di sini tuh nggak include yang di A-nya ya. Ini cuma yang di B-nya doang. Terus yang diminta yang B, otomatis B-nya tuh kan sama yang include sama A ya. Tinggal kalian tambah aja, guys. Di sini 12 tambah 5 jadinya 17 ya. Jawabannya adalah yang A. Diketahui jumlah 5 suku pertama barisan aritmatika adalah 10, 10 suku pertama di sini 30, jumlah 25. Nah, ini bisa cara cepat nggak ya? Kayaknya harus di manual, guys. Ini yang beda suku nih. Jadi kita pakai cara manual biasa ya. Di sini pakai SN ya. Berarti S5 ya. Kita tahu SN itu kan sama dengan apa? N per 2 kali 2A plus N-1 kali B gini ya. Jadi kalau misalkan kita akan mencari S5-nya adalah 10, berarti ini 10 sama dengan tinggal 5 per 2 kalikan 2A plus 4B gini ya. Kalau disederhanakan nih kita peroleh, berarti ini kita pindah ruas aja ya, berarti 4 sama dengan 2A plus 4B. Ini kita simpan dulu, guys. Lalu yang satunya itu berarti S10 di sini ya, berarti S10 sama dengan 30, berarti 30 sama dengan 10 per 2 dikalikan sama 2A plus N-1, berarti ini 9B ya. Berarti ini jadinya 5, ini kita pindah jadi 6 sama dengan 2A plus 9B. Ini ya. Sekarang kalian tinggal eliminasi aja dari sini sama sini. Ini kita kurangin aja ya. Yang atas kurangin bawah jadinya minus 2 sama dengan ya habis min 5B ya. Kita dapat B-nya adalah 2 per 5 ini. Kalau B-nya dapat 2 per 5 ya tinggal masukkan aja guys. Ini masukkan kemana enaknya? Masukkan ke sini ya. Berarti kita dapat nih, dapatnya sama-sama kita bagi 2 aja mending ya semuanya. Berarti 2 sama dengan, berarti di sini A ditambah ini kan jadi 2B ya, berarti 4 per 5 gini. Berarti A-nya ya tinggal 2 dikurangin 4 per 5, berarti berapa? 10 dikurang 4, 6 per 5 ya. Ini kita dapat bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita cari yang diminta adalah jumlah 25 suku pertama, berarti yang akan kita cari adalah S25 ya, S25 berarti dapatnya 25 per ini ya, per 2. Lalu kita kalikan sama 2A. Nah, di sini kalikan 2 berarti jadinya 12 per 5. Kita tambahkan sama N-1 berarti 24 kalikan B ya. 24 kalikan 2 berarti 48 per 5. Ini 48 per 5 ya. Nah, kita sederhanakan nih 25 dibagi 5 semuanya berarti ketemunya adalah 5 ya. Ini 12, 40. Oh, ini sebenarnya gampang nih. 48 ditambah 12 kan 60 sebenarnya ya. 60 bagi 2 ini 30 ya, kali 30 aja berarti dapatnya 150 ya. Jawabannya adalah yang A. Lalu di soal selanjutnya diketahui fungsi komposisi di sini ya. Kita akan mencari nilai P-nya. Ini selalu ya guys. Ini kalau ada komposisi mulai dari sini, ini kita otak-atik dari sini ya. Berarti penulisannya sama aja dengan G dari F2X min 1 ya, sama dengan 3X tambah 4. Karena diketahui di sini ada G inverse, kalian gunakan aja sifat inverse guys. Jadi kalau mau menginversekan sesuatu, ini sama ini kalian tukar aja ya. Berarti G inverse gitu ya, dari 3X plus 4, nilainya tuh harus sama dengan F dari 2X min 1 kayak gini. Padahal kita tahu G inverse 7 sama dengan 2P ya. Jadi kita misalkan aja dari sini nih guys. Nih kan G inverse 7 sama dengan 2P. Berarti kita samakan aja. Kalau misalkan kita samakan 3X plus 4 sama dengan 7. Berarti kita dapatnya apa? Dari sini kita dapat 3X sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 1. Jadi fungsi ini bisa berubah jadi G inverse. Ini ya X-nya semuanya ganti 7 guys. Berarti ini G inverse 7 sama dengan berarti X-nya yang di sini kalian ganti 1. 2 kali 1 2 dikurangin 1 berarti kita dapatnya adalah F1. Yang mana G inverse dari 7-nya itu kan 2P ya, sama dengan F1. Nah, dari sini kita akan mencari F1.
Biar dalamnya ini sama dengan 1 berarti X-nya harus berapa guys? Nih, F plus 1 sama dengan 1 berarti X-nya harus sama dengan 0 ya. Berarti F1 ya tinggal ganti aja di sini X-nya 0. 3 kali 0, 0 tambah 4 berarti ini sama dengan 4. Berarti P-nya kita dapat nilainya adalah 2. Yang diminta adalah P plus 1, 2 tambah 1 dapatnya adalah 3 ya. Lalu di soal selanjutnya, jika PK sama dengan sini berapakah nilai 9K sehingga PK-nya sama dengan sepertiga P1. Nah, PK-nya langsung kita ganti aja, berarti 12K dibagi sama 1 plus 3K sama dengan sepertiga ya. Dikalikan sama P1, ini ganti aja K-nya dengan 1 guys. Berarti yang atas 12 kali 1, 12, 1 tambah 3 kali 1 berarti 4 ya. Sehingga kita peroleh 12 bagi 4, 3 kali 3 ini kan 1 ya guys. Ini kita pindah ruas saja berarti 12K sama dengan 1 tambah 3K pindah ruas jadi 9K sama dengan 1. Dan ya, yang diminta kan 9K di sini langsung jawabannya yang D ya. Lalu di soal selanjutnya di sini ada bangun ruang ya. Alas balok dan alas prisma segitiga sama sisi ini sama sisi ya sebidang. Panjang sisi alas prismanya adalah 4 ya, di sini 4. Luas alas prisma sama dengan luas alas balok, berarti luas alas di sini ya, prisma sama dengan luas dari alasnya balok ditambah sama 2 akar 3 gini. Terus volume prisma 3 kali volume balok ya, volume prisma sama dengan 3 kali volume balok. Rasio tinggi prisma sama balok. Ini perhatikan karena kita sudah tahu bentuk alas prismanya segitiga sama sisi berarti luas segitiga. Itu kalau misalkan sama sisi selalu rumusnya sama ya, seperempat S kuadrat akar 3 gini ya. S-nya tuh sisinya ya, karena sisinya di sini 4 berarti 16 dibagi 4 dapatnya adalah 4 akar 3 gini. Sehingga kalau misalkan luas dari prismanya di sini kita dapat 4 akar 3 sama dengan luas balok ditambah sama 2 akar 3. Jadi luas baloknya kita dapat 2 akar 3 gini. Nah, untuk mendapatkan perbandingan tinggi ini kalian manfaatkan aja bentuk perbandingan volumenya guys. Ini volume dari prisma itu kan luas alas kali tinggi ya. Berarti dari sini kita dapat apa? Luas alas dari prismanya luas segitiga ya, 4 akar 3 kalikan sama tinggi prismanya sama dengan 3 kali volume balok itu kan luas alas kali tinggi juga ya. Luas alas baloknya tuh 2 akar 3 kali tinggi balok ini ya. Sehingga kalau misalnya akar 3-nya kita coret itu berarti perbandingan dari tinggi prisma ya kita bandingkan sama tinggi balok. Ini tinggal pindah ruas ya guys. Berarti 3 kali 2 6, 6 atau ini kita coret juga ya. Di sini 2 dapatnya adalah 3 banding 2 ya. Berarti jawabannya yang B. Lalu di soal selanjutnya ini masih dengan teks yang sama ya. Luas alas balok ini sudah dapat tadi luas baloknya guys. 2 akar 3 ya, langsung dapatnya yang A, ini soal bonus ya. Lalu di soal selanjutnya masih teks yang sama ya. Tinggi prisma. Nah, tinggi prisma ini tadi juga sudah dapat guys. Ini tinggi prisma ini kalau misalnya kita bikin kan berarti tinggi prisma adalah 3/2 kalinya tinggi balok gitu kan ya. Berarti 1/2-nya guys. 1/2 kali tinggi balok ya, 3/2 berarti jawabannya langsung yang A. Lalu yang nomor 14, sistem persamaan linear berikut yang memiliki tak hingga banyaknya penyelesaian. Nah, kalau ada banyak penyelesaian artinya ini kan persamaan garis guys. Artinya garisnya tuh berimpit ya. Ini kalau misalkan biar punya tak hingga penyelesaian, ini penyelesaian itu kan perpotongannya guys. Nah, kayak gini ini berhimpit ya. Nah, gampangnya kalau berhimpit ya kalian samakan aja guys di sini. Ya, persamaannya benar-benar samakan aja. Karena di sini kita akan mencari A plus B di sini ya. Perhatikan dari yang atas nih yang A sama B. Ini kan angkanya 8 ya. Jadi sekarang biar sama persis jadikan 45 ini biar jadi 8 guys. Berarti ini kita kalikan sama berapa? 45-nya biar hilang kita bagi 45 ya biar muncul 8 kali 8 kayak ini. Jadi semua ya kanan kirinya kalikan aja 8/45. Sehingga kalau kita ubah berarti ini kali 8 ya berarti dapatnya adalah 24/45 X ditambah sama ini 8 berarti 32, ini 32 ya per 45Y sama dengan 8 kayak ini. Ini kan sudah sama ya. Artinya gitu ya, berarti A-nya itu yang ini guys. Ini B-nya yang ini. Kalau kita tambah gitu ya, yang diminta kan ditambah ya. Berarti dapatnya berapa? 56/45. Sudah simpel ini guys. Ini kalau misalkan tak hingga banyak solusi, kalian tinggal samakan aja.
56/45 ya jawabannya yang D. Lalu di soal selanjutnya ini masih persamaan lagi ya. Memiliki solusi X sama dengan sini. Waduh, ini pernyataan ya. Perhatikan dari yang pertama ya, 3A min 9B. Ini A itu X sama Y ya. Di sini ini dari yang pertama ini bisa disederhanakan guys. Ini bagi 4 semua dapatnya berapa? X min 3Y sama dengan 4 ya. Oh, ini kelihatan guys. Ini kalau misalnya kita kalikan 3 itu kan jadinya berapa? 3X min 9Y sama dengan 12. Ini kan sama ya. Ini kan A-nya X-nya ya. Oh, berarti ini benar nih pernyataan pertama. Lalu yang kedua operasi A, B, sama C, ini X, Y, Z ya. Ini perhatikan yang atas ini 2A. Nih ya, kalau misalkan yang ini biar mengandung 2, ini kita coba-coba dari bentuknya. Biar kita nggak usah eliminasi guys. Ini kalau kita kalikan 2 berarti jadinya 2X min 6Y itu kan sama dengan 8 ya. Ini sudah ada 2A ya. Lalu di sini Y-nya di sini kan kita punya berapa? Y tambah 2Z sama dengan 5. Kalau kita kurangin jadinya berapa guys? 2X min 6Y min Y berarti min 7Y ya. Lalu min 2Z sama dengan 8 min 5, 3. Ini sama persis ya. 2A min 7B min 2C sama dengan 3. Oh, ini juga benar guys. Nah, otomatis yang ketiga nggak usah dicek ya, pasti benar ya. Sekarang A sama dengan 1 jika R-nya sama dengan 7. R itu yang mana? R. Oh, ini ya. Berarti kita dapat persamaan X tambah 2Z sama dengan R-nya itu 7 ya. Terpaksa eliminasi nih kayaknya ya. Ini yang atasnya tuh kan kita dapat Y tambah 2Z sama dengan berapa? 5 ya. Ini kita kurangin aja langsung berarti X min Y sama dengan 2. Tadi kita peroleh X min 3Y-nya. Ini X min 3Y-nya itu kan sama dengan 4 ya. Ini langsung kita kurangin aja guys. Ini dapatnya 2Y sama dengan min 2 ya. Berarti Y-nya dapatnya min 1 ya. Y-nya dapat min 1, masukkan aja ke sini. Berarti X tambah 1 sama dengan 2. X-nya sama dengan 1. X itu A guys. Oh, ini juga benar ya. Berarti jawabannya yang E. Soal selanjutnya, semua pasangan bilangan bulat berbeda A sama B merupakan anggota dari ini yang memenuhi persamaan limit. Ada 4 pernyataan. Oke, pertama ya, selesaikan limitnya dulu. Linear ya, tinggal masukkan aja guys ya, karena hasilnya nih ada ya. X-nya langsung ganti A, berarti kita dapat 3A minus 2 dibagi sama X-nya ganti A, berarti A min B sama dengan 2. Ini pindah jadi perkalian ya, berarti 3A minus 2 sama dengan 2A min 2B kali masuk ke dalam. Pindah ruas 3A min 2A jadinya A min 2B pindah ruas jadi plus 2B min 2-nya kita pindah ke kanan aja ya, jadi 2. Kita dapat persamaan ini. Sekarang dari anggota yang mungkin nih kalian ambil aja pasangan-pasangan dari A sama B yang mungkin nih guys. Karena di sini B-nya dikali 2, kita ngambil mulai dari B-nya ya biar nanti hasilnya bulat semua. B-nya yang mungkin misalnya kita coba aja dari min 2 ya. Min 2 kali 2 min 4 biar jadi 2, A-nya harus 8. 8 nggak ada di sini guys. Berarti B min 2 itu nggak mungkin ya. B-nya min 1, min 2 berarti A-nya 4 juga nggak mungkin guys. B-nya 0, 0 ya, berarti A-nya 2. Oh, ini mungkin nih guys. Ini saat A-nya sama dengan 2, maka B-nya sama dengan 0. Nah, ini mungkin ya. Terus berikutnya kalau B-nya 1, 2 kali 1 berarti A-nya harus 0. Oh, berarti di sini A-nya mungkin ya 0, maka B-nya 1 gini. Lalu kalau B-nya 2 mungkin nggak? 4 berarti di sini harus min 2. Oh, ini juga ada ya. Berarti saat A-nya minus 2, maka B-nya sama dengan 2. Jadi kita punya 3 pasang yang mungkin. Sekarang kita coba cek dari pernyataannya. A plus B apakah anggota 0, 1, 2? Ya kalian tinggal cek aja di sini. 2 tambah 0, 2 ada. 0 tambah 1, 1 ada. Min 2 tambah 2, 0 ada. Oh, berarti ini pernyataan pertama benar guys. A minus B ya, tinggal kuranginnya 2 minus 0. Berarti 2 nggak ada di sini guys. Ini ya, berarti ini nggak ada di sini. Oh, berarti ini pasti salah ya. A plus 2B sama dengan 2. Oh, sudah kita cari tadi, ini benar ya. A plus B kurang dari AB. Misalkan dari sini 2 tambah 0. Misalkan 2 tambah 0 berarti 2 ya. 2 kali 0, 0. Benar nggak 2 kurang dari 0? Ini salah guys. Berarti yang benar adalah 1 sama 3. Yang diminta itu banyak yang benar ya. Berarti ada 2. Lalu di soal selanjutnya, rata-rata 3 bilangan adalah 18. Jika salah satu bilangan diganti dengan 18, rata-ratanya bertambah menjadi 2 bilangan yang diganti.
Nah, ini kita coba bikin dulu 3 bilangannya, namakan aja A plus B plus C. 3 bilangan ini A, B, C, guys. Ini rata-rata kan ditambah dibagi 3 banyak datanya sama dengan 18 ya. Alias A plus B plus C-nya ini kalau kita kalikan ketemunya adalah 54 ya, kita simpan dulu. Nah, berikutnya kalau salah satunya diganti dengan 18 katanya, ini kan kita nggak tahu yang mana diganti, misalkan aja bebas guys, misalkan yang A-nya yang diganti ya. Berarti kalau dihitung rata-ratanya nambah 2, berarti 18 tambah yang B sama C-nya ini tetap ya dibagi, banyaknya bilangannya juga masih tetap, tapi rata-ratanya katanya nambah 2, berarti awalnya 18 nambah 2 jadi 20. Jadi kalau misalnya kita hitung dari sini berarti kita dapatnya berapa guys? 18 tambah B tambah C itu harus sama dengan 60 ini. Nah, kita akan mencari ya sebelum bilangan yang diganti A-nya ini guys. Nah, kita dapat dari sini ini kalau misalnya kita kurangin itu kan dapatnya apa? Ini tinggal eliminasi atau substitusi bebas sih guys. Ini terserah kalian ya, B plus C sama dengan 60 ya. Ini kita kurangin aja guys. Berarti ini kita dapatnya berapa? A min 18 ini habis semua ya sama dengan ini kurang sini kan jadi min 6 ya. Berarti A-nya sama dengan 12. Ini yang diganti. 12 ini nilainya ternyata sama ya. Berarti yang C. Yang 18 diketahui pasangan terurut ada F, G sama H. Ini ada komposisi ya berdasarkan nilai dari A. Nah, ingat ya guys, kalau misalkan ada pasangan terurut ini contohnya misalkan kita ngambil ya F2 gitu ya dari sini nih. F sama dengan 2,5 itu artinya F2 itu sama dengan 5. Nah, ini cara penulisannya guys. Jadi kalau misalkan ada soal komposisi seperti ini, berarti kalian cari F sesuatu yang nilainya 5 itu berapa? F berapa ini nilainya? Berarti kalian lihat di F guys. Ini F yang hasilnya 5. Ya berarti yang ini guys, F2. Berarti yang ini itu jadinya 2. Berarti kita sama aja dengan G dari HA gitu ya, itu nilainya harus sama dengan 2. Dengan cara yang sama, berarti G sesuatu sama dengan 2. Kalian pergi ke G, cari yang hasilnya 2 yang mana guys? Ini yang hasilnya 2 kan yang ini ya. Berarti nilai yang kalian ambil itu yang depan sini guys. Oh, berarti nilai dari HA ini itu harus sama dengan 2 ya. Nah, sekarang kalian cek aja H berapa yang nilainya 2. Ini sekalian tinggal cek yang di H sekarang. Yang nilainya 2 ternyata ada 2 guys. Berarti dari sini A-nya yang mungkin tuh bisa 3 atau bisa 4 ya. Ada 2 kemungkinan ya. Karena kita nggak tahu nih yang mana. Tapi nilainya yang ada 2 itu kan ada 2 sih guys. Berarti 3 ini sama dengan 3 ya. 4 tapi lebih gede dari 3. Berarti ini kita nggak bisa nentukan nilai atau kuantitas dari P sama Q-nya ya. Berarti jawabannya yang D. Lalu yang 19 di sini diketahui persamaan garis ya. Ada MX min K dengan K-nya kurang dari 0, negatif ya. Apakah garis G melalui kuadran 4? Putuskan dari pernyataan ya, garis G memotong sebelah. Ini dari info di soal ini kan persamaan garis guys. Nah, perhatikan di sini. K-nya negatif. Berarti kalau dimasukkan sini kan min ya. Min bilangan negatif artinya yang di sini tuh jadi positif guys. Kalau kita punya persamaan Y sama dengan MX plus C itu pembuat 0 atau titik potong terhadap sumbu Y-nya saat X-nya 0 berarti ada di sumbu positif. Jadi kalau kita ilustrasikan tuh kayak gini. Ini mungkin paling gampang kalian pakai ilustrasi. Nah, kayak gini ya. Jadi ini titik potong terhadap sumbu Y gitu ya. Ini kalau kita masukkan X-nya 0, ini kan nilainya positif katanya ya. Berarti titik potongnya tuh ada di sini doang guys. Nih, berarti titik potongnya harus memotong yang sumbu Y positifnya. Sekarang kita coba cek untuk pernyataan pertama, garis G memotong sumbu X negatif, berarti harus motong yang di sini nih. Nah, berarti harus motong ini sama sini. Berarti garisnya gimana guys? Berarti garisnya ya bisa kayak gini, gitu ya, bisa bentuknya kayak gini, gitu ya, bisa kayak gini, gitu kan ya. Apakah mungkin bakal melewati kuadran 4 sini? Kuadran 4-nya kan ada di sini. Nggak mungkin guys, ini kemiringannya tuh kan pasti ke sini kan ya. Ini nggak mungkin itu akan nyentuh ke sini karena harus memotong yang hitam sama yang merah ini. Berarti ini sudah cukup ya karena kita sudah pastikan tidak akan melewati kuadran 4. Lalu untuk yang satunya juga caranya sama ya. Garis G sejajar terhadap 2Y plus 3X sama dengan 7. Sejajar, ada hubungan sama gradien gitu kan ya. Berarti ini kalian ubah, ini cari aja gradien. Cara mencari gradien kalian ubah ke Y sama dengan aja guys. Berarti ini 2Y sama dengan min 3X tambah 7. Berarti Y-nya sama dengan min 3 per 2X tambah 7 per 2. Berarti gradiennya ini nih. Gradiennya negatif, ingat gradien negatif dari kiri garisnya tuh turun gitu ya. Dari kiri turun.
Karena dari soal tadi wajib melewati yang garis hitam ini, otomatis nanti bentuk garisnya yang mungkin biar turun gitu ya, bentuk ininya, bentuk gradiennya. Berarti yang mungkin kan kayak gini nih ya. Ini melewati pasti guys. Bentuknya kayak gini juga pasti melewati gitu kan ya. Harus turun ya dari kiri kanan tuh bentuknya turun. Kayak gini pasti melewati. Jadi ini pasti melewatin semua ya. Nggak mungkin nggak ngelewatin kalau misalkan harus melewati yang garis hitam sini. Berarti ini juga cukup guys. Berarti ini satu cukup, dua cukup. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Lalu yang soal terakhir. Ada segitiga ya, sudutnya ada, apakah AB, oh sisinya yang diminta ya, ini perbandingan sisinya. Putuskan pernyataan satu 2 cukup. Yang pertama, ini hubungan sisi sama sudut guys. Ingat, semakin besar sudutnya, semakin panjang sisi di depannya ya. Nah pertama di sini, saat kita punya X plus Y sama dengan 150, ini tambah sini 150, total sudut kan 180, otomatis di sini pasti 30 guys. Nah, di sini kita nggak bisa menentukan guys. X plus Y-nya itu kan bisa macam-macam 150 ini. Bisa 120 sama 30, bisa 70 sama 60. Ini kita nggak tahu yang mana yang lebih gede ya. Berarti ini tidak cukup ya, karena kita nggak bisa memastikan nih bentuk dari yang lebih gede itu yang mana. Tapi yang bisa dipastikan di sini adalah sudutnya doang guys. Ini 30. Jadi panjangnya tuh nggak bisa ya. Nggak ada yang bisa dipastikan. Terus yang kedua, Y min X sama dengan 30. Y min X sama dengan 30. Otomatis Y-nya pasti lebih dari X dari sini guys. Berarti Y-nya pasti lebih dari X. Artinya kalau Y lebih dari X ya, berarti sisi dari depannya Y itu AC-nya itu ya, pasti lebih besar daripada yang depannya X, lebih besar dari AB. Nah sekarang ini yang pasti cuma ini doang guys. Ini kita nggak punya info yang lain ya. AC lebih dari AB. Nah, perhatikan dari pernyataan yang diminta di soal dari sini ya. AB lebih dari AC. Ya, di sini padahal itu dari yang pernyataan 2, AC-nya harus lebih dari AB. Berarti dimanapun posisi BC ya, pernyataan ini pasti salah guys. Ya, pernyataan sini pasti salah. Dimanapun posisi dari BC, mau BC lebih dari atau di tengah sini, yang pasti gitu ya, bentuk ini pasti salah guys. Karena kita pastikan ini pasti salah gitu kan ya. Berarti ini sudah cukup guys ya. Kita nggak perlu tahu posisi BC di mana, tapi ini pasti salah kondisi bentuk ketidaksamaan kayak gini. Berarti yang benar gitu ya, cuma 2 doang nih yang cukup. Berarti jawabannya adalah yang B.